Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Satria Pratama dari Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Makro pada bab penentuan kegiatan ekonomi. Dosen saya Bapak Hendra Permadi, STMM. Yang akan kita bahas yang pertama, perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi klasik dan Keynes. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar tingkat, penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Pada pandangan ahli ekonomi klasik, terdapat corak kegiatan ekonomi subsisten. Dalam perekonomian, nilai produksi yang diciptakan sektor perusahaan akan selalu sama dengan nilai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Kita lihat pada gambar. Untuk menghasilkan barang dan jasa, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Seluruh faktor produksi itu berasal dari sektor rumah tangga. Keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu gaji dan upah, yang diterima tenaga kerja, bunga ke atas modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Dengan demikian, nilai seluruh produksi dalam perekonomian adalah sama dengan nilai aliran satu, yaitu nilai seluruh pendapatan yang diterima sektor rumah tangga. Gambaran yang sangat sederhana mengenai aliran-aliran pendapatan yang berlaku dalam suatu perekonomian. Aliran-aliran pendapatan yang seperti itu sifatnya hanya terdapat dalam perekonomian subsisten. Pada corak kegiatan perekonomian modern, dalam perekonomian suku bunga selalu mengalami perubahan. Perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan yang diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Bisa dilihat di gambar. Oleh karenanya, jumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian atau pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi oleh rumah tangga dan investasi oleh para pengusaha akan selalu sama dengan nilai seluruh produksi yang diciptakan oleh sektor perusahaan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan kata lain, pengeluaran agregat yang dicapai pada waktu tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan penawaran agregat pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik mengenai penentuan suku bunga, ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga.
dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Maka, dalam perekonomian, pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya, fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula pada satu keyakinan lain, yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Lalu apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan, 1. Para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum. 2. Keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Berdasarkan pada keyakinan slide sebelumnya tadi, ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa penentuan upah dapat diterangkan dengan menggunakan gambar sebagai berikut. Kita lihat di sini. Dalam grafik B ditunjukkan permintaan D1 dan penawaran SL dan SL bintang. Tenaga kerja dalam perekonomian. Misalkan pada mulanya penawaran tenaga kerja adalah SL. Maka keseimbangan asal dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dicapai di E0. Berdasarkan kepada keseimbangan ini, tingkat upah adalah W0. Dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam perekonomian adalah N0. Seterusnya, misalkan dalam perekonomian terjadi perubahan ke atas penawaran tenaga kerja. Perubahan ini digambarkan oleh perpindahan kurva penawaran SL menjadi SL bintang. Sebagai akibat perubahan ini, pada tingkat upah sebesar W0, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan adalah N2. Sedangkan seluruh pengusaha dalam perekonomian hanya ingin menggunakan sebanyak N0 tenaga kerja. Dengan demikian terjadi pengangguran tenaga kerja sebanyak N0. N2. Kelebihan tenaga kerja ini akan menyebabkan kemerosotan upah sehingga tingkat di mana penawaran tenaga kerja yang baru sama dengan permintaan tenaga kerja. Keadaan itu dicapai di E1. Dengan demikian, upah adalah W1 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam perekonomian adalah N1. Keadaan permintaan dan penggunaan tenaga kerja dalam satu perusahaan ditunjukkan dalam grafik A. Kita lihat grafik A. Permintaan tenaga buruh oleh suatu perusahaan digambarkan oleh kurva MPP sama dengan DP. Apabila tingkat upah adalah W0, perusahaan tersebut akan menggunakan L0, tenaga kerja, untuk memaksimalkan keuntungannya. Apabila upah merosot menjadi W1, perusahaan akan menggunakan L1 tenaga kerja untuk menambah dan memaksimalkan keuntungannya. Selanjutnya, penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat bergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional dapat ditentukan dengan persamaan berikut.
Y sama dengan F dikali KLRT. K adalah jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. L adalah jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. R adalah jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya, pandangan Keynes. Keynes mengkritik terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat, penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang ada dalam perekonomian. Perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Dua, sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Menurut Keynes, pada penentuan tabungan dan investasi, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Ini tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga tersebut. Di samping itu, Keynes tidak yakin bahwa jumlah investasi yang dilakukan para pengusaha sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Semakin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh satu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam suku bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut. Ini berarti menurut Keynes, pendapatan yang diterima rumah tangga bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Masalah kekurangan pengeluaran agregat. Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, perbelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang-barang dan jasa-jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Berdasarkan kepada keyakinan Keynes bahwa suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan tabungan dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan investasi, maka Keynes tidak sependapat dengan ahli-ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa fleksibilitas suku bunga akan selalu menjamin berlakunya kesamaan di antara jumlah tabungan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh pengusaha. Kita akan membahas perbedaan pandangan Keynes dan ahli klasik, yaitu menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Jumlah tabungan adalah jumlah tabungan pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kita lihat pada gambar A menunjukkan I apabila tingkat bunga adalah R0. Jumlah tabungan adalah S0 dan apabila suku bunga adalah R1, jumlah tabungan adalah S1.
Kita lihat grafiknya. Dengan demikian, grafik A menunjukkan pandangan klasik yang menyatakan semakin tinggi suku bunga, semakin banyak tabungan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Grafik B menerangkan pandangan Keynes mengenai penentuan tabungan masyarakat. Kurva S adalah fungsi tabungan, yaitu suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Kurva S bermula dari nilai tabungan negatif dan S bentuknya menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk kurva S tersebut menggambarkan sifat tabungan masyarakat yang berikut. 1. Apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Baru setelah pendapatan nasional melebihi 0, masyarakat menabung sebagian dari pendapatannya. 2. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tabungan masyarakat. Apabila pendapatan nasional Y1 tabungan adalah S1, dan apabila pendapatan nasional YF jumlah tabungan adalah SF. Dari penjelasan tadi, kita ambil kesimpulan. Perbedaan pandangan klasik dan Keynes berdasarkan penentuan suku bunga dan penentuan tingkat upah, yaitu pada saat ini banyak orang yang menggunakan pandangan Keynes dalam penentuan bunga. Pada saat ini, bank sentral dan sistem perbankan merupakan institusi yang menentukan besarnya penawaran uang, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh masyarakat. Dalam penentuan upah, implementasi pandangan Keynes benar-benar diterapkan, di mana tingkat upah tidak bisa diturunkan karena adanya kekuatan persatuan-persatuan di masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di komen dan di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.